Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Kitabu Ahkamil Buyu'. Ini kitab menerangkan tentang hukum-hukum al-buyu', daripada jual beli. Kalau kita lihat matan itu Abi Syuja' cuma bilang Kitabul Buyu'. Namun kalau pakai syarah ditakdirkan dengan ahkam. Mengapa demikian? Karena memang kalau kita lihat dari sudut pandang matan itu cuma menerangkan tentang hukum-hukum. Apakah boleh, apakah tidak jual belinya? Makanya ditakdirkan oleh syarah Ibn Qasim dengan kata-kata ahkam. Jelas itu, makanya Kitabu Ahkamil Buyu' ini kitab menerangkan tentang hukum-hukum, apakah boleh, apakah tidak. Bahkan nanti akan kita terangkan sebahagian daripada hukumnya, apakah wajib, apakah haram, apakah makruh, dan lain sebagainya. Adapun secara hagigahnya, secara lughah dan syariat, di matan itu enggak diterangkan, namun di syarah ditambahkan oleh Al-Imam Ibn Qasim rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Adapun asalnya, dalilnya ya, kalau disebutkan asal di dalam kitab fikih ya, seperti di Baijuri lain sebagainya, maka yang dimaksud dengan asal ialah apa? Dalil. Nah, jelas itu. Makanya wal aslu fil bai' mereka mengatakan, atau wal aslu fin nikah dan lain sebagainya, yang dimaksud dengan asal ialah dalil. Di dalam bab bai', nikah dan lain sebagainya. Adapun di dalam bai' ini, di dalam jual beli ini, dalilnya itulah qauluhu ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Di situ lafaz di dalam ayat memakai alif lam, yang mana alif lam itu kalau kita di dalam ilmu nahwu disebutkan lil ahad, untuk mengingat daripada bagaimana yang difaham oleh orang-orang yang dikhitab. Maka wa ahallallahu al-bai'a ay al-bai'al ma'hud indahum, ialah jual beli yang sudah mereka ketahui di dalam jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli yang sudah dikenal mereka orang-orang jahiliyah. Apa yang dikenal oleh mereka jual beli? Ialah mugabalatu malin bimalin ala wajhin makhsus, pertukaran antara harta dengan yang lain dengan cara yang telah dikhususkan. Maka kita katakan ayat ini memang jelas bagi orang-orang di zaman itu, bukan secara global doang. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sana. Adapun ahadits, asalnya secara ahadits sangat banyak, di antaranya ialah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u an taradin. Itu jual beli hanya saja sah apabila ada ridho dari kedua belah pihak. Nanti di sini Imam Syafi'i akan mengambil hukum yang lain lagi, mengistimbat daripada hadis ini. Nah, dan yang lain lagi hadis diantaranya itulah Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, apakah pekerjaan yang paling baik? Maka beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Amal seorang laki-laki, maksudnya seseorang, mau laki-laki mau perempuan, dengan tangannya sendiri, olahan dia sendiri, dan setiap daripada jual beli yang mabrur. Apa mabrur? La ghisya fihi wala khiyanah. Tidak ada ghish di sana, tidak ada penipuan di sana, dan juga tidak ada khianat. Kata para ulama, yang dimaksud dengan bai'in mabrur yaitu adalah at-tijarah, perdagangan itu. Nah, adapun perbedaan antara ghish sama khianah sebagaimana disebutkan di I'anatul Talibin, kata beliau, annal awwal ialah ghish tadlisun yarji'u ila zatil mabi', yaitu adalah penipuan yang kembali ke zat mabi', benda yang kita jual itu. Seperti misalnya kita menjual zaman dulu ya, amah jariyah atau budak perempuan. Mereka akhirnya perempuan itu, amah itu misalnya rambutnya lurus, akhirnya diikelin, dikasih roll itu rambutnya biar kelihatan ikal.
Kenapa kok biar kelihatan ikal? Karena katanya ikal itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut kuat. Nah, kalau orang rambut lurus itu nggak kuat itu. Tapi kalau orang rambutnya keriting, nah ikal itu keriting. Itu menunjukkan atas kekuatan. Akhirnya apa? Orang karena melihat keriting, oh ini berarti amah kuat untuk bekerja. Maka akhirnya mereka membeli. Atau misalnya tahmirul wajnatain, membikin kemerah-merahan di mukanya. Karena kemerah-merahan di pipi itu menunjukkan atas kecantikan. Oh ini cantik. Ternyata apa? Setelah dicuci mukanya nggak ada merahnya sama sekali. Maka ini apa namanya? Ini adalah ghish namanya. Nah, misalnya seperti mobil ya. Mobil misalnya. Padahal mobilnya sudah mobil tua atau misalnya bekas tabrakan. Akhirnya dia apa? Dipoles, didempul, kelihatan rapi. Ternyata apa? Setelah diteliti sama orang-orang yang paham tentang mobil, oh ini pernah tabrakan lain sebagainya. Mafhum itu? Maka kita katakan bahwasanya ini ghish, yarji' ila dzatil mabi', kembali ke benda yang kita jual. Mafhum itu? Aiyah. Apa misalnya lagi seperti handphone misalnya. Padahal ini handphone lama sudah. Akhirnya apa? Dia ganti case-nya dengan yang baru sehingga kelihatan baru padahal isinya sudah takban, sudah lama sudah. Diganti sama dia. Maka kita kan ini namanya ghish. Adapun khianah, maka itu mau kembali ke zat atau sifat atau bahkan keluar daripada itu. Itu penipuan secara khianah namanya. Enggak cuma kembali ke zat, tapi sifatnya misalnya atau yang di luar daripada itu. Misalnya apa? Dia mensifatkan dengan yang tidak sesuai misalnya. Ini termasuk daripada khianah. Misalnya dia bilang ini adalah barang sangat bagus. Ini barang ini dengan ungkapan-ungkapan sehingga orang tertarik untuk membelinya. Padahal barangnya enggak bagus. Ini namanya khianah. Ahlan wa sahlan. Tamam. Yang baru gabung insyaallah bisa melihat di rekaman nanti ke depannya. Terus Kitab Ahkamil Buyu'. Di sini beliau tidak cuma menerangkan tentang hukum jual beli. Makanya disebutkan di syarah wa ghairiha, dan selain daripada hukum buyu', hukum jual beli, minal muamalat, daripada transaksi. Kagirodin, misalnya memberikan modal. Girot namanya. Jadi ada garot, ada girot. Kalau girot itu memberikan modal kepada seseorang. Kalau garot itu memberikan hutang kepada seseorang. Hutang piutang garot namanya. Kalau girot itu adalah apa? Memberikan modal. Aiyah. Wa syarikah. Apa syarikah? Ya itulah kongsi di dalam suatu pekerjaan. Syarikah namanya. Nanti syarikah ini ada syarikatul abdan, ada syarikatul ainan, ada syarikatul wujuh. Nanti insyaallah masing-masing akan diterangkan di babnya. Kita cuma mengetahui secara global dulu. Nah, sudah jelas ini? Sebahagian nuskhah ada menambahkan kagiradin wa syarikatin wa ijaratin wa igrarin wa ghasbin. Ada menambahkan kayak gitu. Wa igrarin katanya. Igrar. Apa igrar? Ya itulah dia menetapkan suatu hak bagi orang lain. Yang mana itu adalah sesuatu yang merugikan dirinya. Misalnya apa? Si fulan dia mempunyai hak terhadap saya 1.000 misalnya. $1.000 misalnya dia bilang, si fulan mempunyai hak terhadap saya $1.000. Ini namanya iqrar. Merugikan kepada dirinya dan menguntungkan orang lain. Itu iqrar. Maka kata para ulama, atas nuskhah ini, maka makna muamalat harus kita tafsirkan dengan makna yang dimaksud dengan muamalat yaitu tasarruf al-maliyah, transaksi yang berkaitan dengan harta. Jelas itu secara mutlak. Ada juga yang mafhum itu, maka masuklah daripada iqrar. Aiyah, ghasab misalnya, dia mencuri barang orang, merampok. Gimana merampok? Itu adalah juga transaksi yang berkaitan dengan harta. Dia nanti bakalan bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi kalau seandainya tidak memakai nuskhah itu, itulah kita pakai nuskhah yang kebanyakan ini. Ada kagiradin wa syarikah, cuma 2 itu. Maka kata mereka tasarruf itu cuma bisa kita terjemahkan atau kita artikan dengan at-tasarruf al-maliyah al-waqi'ah bainal itsnain fa aksar. Ya itulah transaksi di dalam harta antara 2 orang atau lebih. Jelas itu. Hakada. Perbedaannya itulah igrar itu apakah masuk apa tidak. Kalau igrar itu cuma antara satu yang bertransaksi di sini, yang lain tinggal menerima. Maka kita kan tidak masuk dengan definisi yang kedua ini. Fa'ala kulli hal, nanti masing-masing muamalat akan ada mempunyai definisi masing-masing juga. Jelas itu?
Dan yang mana ini ahkamul buyu', qirat, syarikah, ijarah dan lain sebagainya, ini namanya gismul muamalat ya. Makanya wa ghairiha minal muamalat, yaitulah masalah transaksi. Mau transaksi jual beli, mau transaksi sewa menyewa, mau transaksi modal mengasih modal, mau transaksi di dalam apapun yang berkaitan dengan transaksi, itu semua akan diterangkan di dalam rubu'ul muamalat ini, dalam rubu'ul muamalat. Dan kalau kita lihat secara fikih itu kan ada 4 bagian ya. Ada namanya rubu'ul ibadat, yang kedua rubu'ul muamalat, yang keempat yang ketiga adalah rubu'ul munakahat, yang keempat adalah rubu'ul jinayat. Rubu'ul ibadat sudah lewat, dan itu yang dimulai oleh para ulama biasanya karena seseorang terkadang dia tidak memerlukan muamalat, tidak memerlukan pernikahan, tidak perlu jinayat, karena dia sudah misalnya magamnya tajarrud, dia taunya ibadat, taunya khalwat, enggak memedulikan orang, hidup cukup dengan memancing misalnya atau menanam padi sendiri, dah cukup muamalat. Aham syai' bainahu wa bainar rabb. Nah, kita kan bahwasanya orang tersebut tidak memerlukan daripada permasalahan muamalat ini. Namun tidak semua orang seperti itu. Bahkan kebanyakan orang perlu bertransaksi dengan yang lain. Maka kita katakan bahwasanya bab muamalat ini penting dipelajari bagi orang-orang yang perlu bertransaksi dengan yang lain, maupun dengan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya, yang akan diterangkan oleh musannif di dalam kitab muamalat ini. Ayo, biasanya kalau sudah ibadatnya bagus, muamalatnya bagus, ini kan dalam artian antara dia sama Allah SWT sudah bagus, muamalatnya dengan orang bagus. Ini apa? Ketika orang banyak mempunyai harta, bahkan bab faraid disebutkan para ulama di dalam bab muamalat. Kenapa? Karena dengan mewaris dia dapat harta. Ketika dapat warisan banyak, usaha sukses, sewa menyewa sukses, apa yang dipikirkan? Ya menikah. Makanya disebutkan bab munakahat. Jelas itu? Nah, permasalahannya di dalam bab munakahat ini enggak selamanya lurus-lurus saja. Ada perceraian, ada nanti menjalani masa iddah, lain sebagainya. Mafhum itu? Makanya disitulah pembahasan masalah munakahat. Dan biasanya setelah orang menikah, punya istri, punya anak, itu anaknya atau istrinya punya masalah sama orang lain. Akhirnya dia menyakiti orang, memukul orang lain sebagainya, terjadilah jinayat itu. Masalah kriminalisasi, kriminal ya. Masalah kriminal di sana nanti. Kalau seandainya orang memukul, memotong tangan orang, membunuh orang gimana? Itu gara-gara biasanya apabila kita sudah ada berkaitan, punya anak, punya istri, punya sepupu, punya ini lain sebagainya, itu dengan sebab pernikahan. Makanya bab jinayat itu di terakhir disebutkan oleh para ulama. Jelas ini? Naam. Wal buyu'u jam'u bai'in. Dan buyu' ya, kan kita bu ahkamil buyu'. Buyu' ini kata beliau secara bahasa itu adalah jamak. Kata jamak ya. Dari apa? Dari kata-kata bai'. Jelas itu? Naam. Bai'un bai'ani buyu'. Jelas itu ya? Jamak daripada bai' itu. Kenapa kok musannif di sini memakai buyu'? Abbara bil buyu' dunal bai'. Kan kebanyakan daripada ulama biasanya kitabul bai'. Namun musannif di sini beliau pakai buyu'. Padahal masdar ya. Masdar itu menerangkan tentang hay'ah. Naam, maka kata para ulama nadharan ila tanawwu'ihi wa taqsimi ahkamih, karena beliau menerangkan tentang beberapa macam tentang jual beli ini dan bagaimana pembagian hukumnya, maka beliau jamakkan daripada kata-kata bai' itu menjadi buyu', memberikan isyarat bahwasanya apa? Di sini nanti jual beli ini kita terangkan tentang macam-macamnya, hukum-hukumnya di dalam masalah bab bai' ini, makanya dijamakkan oleh musannif. Mafhum itu? Naam. Dan setiap daripada bab ini, apalagi sudah di dalam bab muamalat, itu setiap daripada babnya akan disebutkan maknanya secara lughawi dan maknanya secara syar'i. Dan setiap daripada bab akan diterangkan apa itu rukunnya dan syarat-syarat setiap daripada rukunnya. Jelas itu? Karena apa? Karena kalau sudah di bab muamalat ini, satu aja lepas sudah selesai. Nggak bakalan paham sampai akhir bab itu. Walaupun setiap bab mustaqil lah nanti akan berbeda-beda. Namun kita setiap bab itu harus mulai dari ta'rif, rukun dan syarat. Dan insya Allah nanti diterangkan di sini, kita akan terangkan dengan susunan seperti ini. Ayo, kita mulai dengan definisi dulu. Wal bai'u lughatan. Adapun bai'
itu secara bahasa mugabalatu syai'in bi syai'in, yaitulah pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mugabalah ya. Makna asal mugabalah itu berhadapan. Hah? Berhadapan makna asalnya. Tapi yang dimaksud dengan mugabalah di sini apa? Yaitu adalah pertukaran. Kita punya sesuatu, kita hadapkan dengan sesuatu yang lain. Kita tukarkan. Sesuatu dengan sesuatu ketika ditukarkan, itulah bai' secara bahasa. Sudah jelas? Nah, namun, karena secara bahasa itu biasanya lebih umum daripada makna syariat, makanya yang tidak sah pun secara syariat termasuk daripada bai'. Makanya kata beliau, fadakhala ma laysa bimalin ka khamrin. Maka masuk di dalam bai', definisi bai' secara bahasa ini yang bukan harta. Seperti khomer misalnya. Orang menukarkan khomer dengan khomer yang lain. Secara bahasa ya, ini bai' sudah. Karena ada pertukaran. Jelas itu. Bahkan secara bahasa ini pertukaran doa dengan yang lain. Itu bai'. Yang satu mendoakan, yang satu mendoakan juga. Maka ini kita katakan adalah bai' secara bahasa ya. Seseorang sakit, dijenguk sama temannya. Ketika dia sakit, dijenguk lagi sama yang teman yang lain. Ini juga bai', pertukaran secara bahasa. Apalagi orang mengucap salam, dijawab sama orang lain. Secara bahasa, pertukaran salam dengan jawabannya, itu adalah bai' secara bahasa. Sebahagian ulama ya, mereka mengatakan bai' secara bahasa ini nggak cuma mugabalatu syai'in bi syai'in. Mereka menambahkan seperti ini, mugabalatu syai'in bi syai'in ala wajhil muawadah. Itu tambahannya ya. Mugabalatu syai'in bi syai'in ala wajhil muawadah, ini tambahannya. Ala wajhil muawadah. Apa? Ala wajhil muawadah? Yaitu adalah caranya menguntungkan. Jelas itu. Jadi kalau pertukaran sesuatu dengan pertukaran yang lain tidak menguntungkan, itu bukan bai' katanya secara bahasa. Pastinya yang dimaksud dengan muawadah ini muawadah ad-dunyawiyah ya. Yang menguntungkan secara dunyawiyah, secara dunyawi. Coba kita lihat ya. Atas definisi ini, tagyid tambahan ini, yaitu adalah pertukaran salam ya. Orang bilang mengucapkan salam dan dijawab. Ini menguntungkan apa enggak? Menguntungkan secara akhirat, tapi secara dunia enggak. Bukan bai' secara bahasa. Dia harus menguntungkan secara bahasa. Iya dapat pahala ya, tamam, enggak jadi masalah, dapat pahala. Tapi kita enggak pengen suatu keuntungan yang berkaitan dengan akhirat. Kita pengen yang secara duniawi ya. Maka kata para ulama dengan tagyid ini enggak masuk pertukaran salam tadi. Apalagi misalnya itu tadi menjenguk orang sakit. Akhirnya ketika dia sakit dijenguk lagi. Ini ada pertukaran tapi nggak menguntungkan. Cuma sekedar pahala doang. Nggak, mereka harus keuntungan secara finansial, secara duniawiyah. Kalau nggak menguntungkan secara duniawiyah, itu bukan bai' secara bahasa. Namun kata para ulama, tagyid ini nggak perlu. Kenapa? Karena syariat tidak mentaksis sesuatu yang secara bahasa. Syariat itu nggak ada mentaksis bahasa. Bahasa ini kembali kepada orang-orang ahli bahasa. Syariat urusannya ya masalah syariat, bukan masalah bahasa. Namun sebagian ada yang mentagyidkan. Makanya Ibn Qasim di dalam hasyiah ini, di dalam syarah ini beliau bilang wal bai'u lughatan mugabalatu syai'in bi syai'in. Seakan-akan beliau bilang kita nggak usah ikut-ikutan masalah ulama syariat, masalah bahasa jangan ikut-ikutan. Kita mengurus cuma secara syariat aja. Jelas itu. Karena masalah bahasa ini kita kembalikan kepada orang-orang yang yuhtaj bi kalamihi di dalam bahasa tersebut. Mafhum ini? Jelas? Ayo. Dan ini yang paling penting ya, bukan yang secara lughah ini, yaitulah secara syariat. Maka secara syariat ini para ulama mereka di dalam mendefinisikannya ada perselisihan pendapat. Dalam artian yang mana yang terbaik ya definisinya ya. Ada yang mengatakan ya itulah mugabalatu malin bimalin ala wajhin maksus katanya. Nah, dah definisinya kayak gini aja. Pertukaran harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu. Itu katanya yang terbaik. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan seperti
yang disebutkan oleh musannif di sini. Wa amma syar'an fa ahsanu ma qila fi ta'rifi innahu tamliku 'ainin maliyatin bi mu'awadatin bi idznin syar'iyyin au tamliku manfaatin mubahatin 'ala ta'bidi bi samanin maliyyin. Jelas itu? Itu definisi musannif. Kata beliau yang terbaik itu bukan yang ini. Tapi yang terbaik yaitu apa? Innahu, yang namanya B itu ini dia. Tamlik. Apa? Ain. Tamliku ainin maliyatin bimuawadatin biiznin syar'iyyin. Jelas itu? Au. Ya. Tamlik manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyin. Nah, jelas ini? Ini dua dulu. Nanti terakhir baru kita tutup dengan yang terbaik dari yang terbaik. Jelas ini? Paham itu? Ayo. Mereka mengatakan mugabalatu malin bimalin ala wajhin maksus. Yaitulah pertukaran harta dengan harta yang lain. Dengan cara tertentu. Sudah dengan cara tertentu. Akhirnya di sini atas ta'rif ini ada iskal. Apa iskalnya? Yaitu adalah mugabalah. Apakah pertukaran ini yang dinamakan bay'? Apakah kita katakan agadnya? Yang dinamakan agad, yang dinamakan bay' itu adalah agad, ijab dan qabul. Ini dia. Yang dinamakan bay' itu agad. Makanya katanya definisi ini kurang lah. Jelas itu. Walaupun ini bisa kita jawab dengan kata-kata ala wajhin maksus, dengan cara tertentu. Yaitu pertukaran dengan cara tertentu. Di antara cara tertentunya itulah agad. Mafhum itu? Di antara caranya itulah agad. Mafhum itu? Nah, makanya Asy-Syaikh Ibn Qasim di sini memakai cara lain. Kata beliau, yang lebih bagus itu yaitu adalah definisi ini. Tamliku ainin maliyatin bi muawadatin bi iznin syar'iyyin. Yang pertama dulu, yaitu adalah memberikan tamlik. Seseorang tidak bisa memberikan kepemilikan kepada orang lain kecuali dengan agad. Oke, di sini akhirnya masuk daripada agad. Maka agad dapat sudah. Tamlik, karena dia memberikan kepemilikan. Kepemilikan, memberikan kepemilikan cuma diam-diam aja. Misalnya kita punya kitab ya. Kita punya kitab. Ada teman kita di samping, kita kasih kitab. Diam-diam aja. Apakah itu memberikan kepemilikan? Enggak ada. Pasti ada ungkapan yang memberikan, ini, ini ambil aja kitab ini. Saya kasih sudah sama kamu. Saya jual sama kamu. Makanya dari kata-kata tamlik itu katanya ada agad sudah. Oke, siap. Tamliku ainin. Dan yang diberikan kepemilikan tersebut adalah ain, benda. Kitab, rumah, apa lagi? iPad, mikrofon, papan tulis, pulpen, spidol, ain. Yang mana ainnya adalah maliyatin. Ada harganya. Dianggap harta dia. Nah, beda kalau seandainya nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Seperti apa? Seperti misalnya apa itu namanya? Kotoran sapi. Nah, itu bukan maliyah. Itu bukan nggak dianggap mal sama para ulama. Jelas itu. Akhirnya dia ngasih kotoran sapi kepada seorang. Apa ini? Bukan ain maliyah. Atau apa? Ngasih istrinya sama orang lain. Mal itu. Bukan mal, istri itu bukan mal. Paham? Itu nikah namanya. Kita pengen jual beli. Jual beli itu adalah harta, yang berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan perempuan. Perempuan itu bukan harta. Beda kalau seandainya dia punya budak, amah, hamba sahaya perempuan. Diberikan kepemilikan sama orang dengan agad, maka ada di situ jual beli daripada amah. Tapi kalau istri enggak termasuk di sana. Ayo, ainin maliyatin bi muawadatin, dengan di mana di sana ada segi menguntungkannya. Beda kalau seandainya enggak ada keuntungan di sana. Jelas itu. Misalnya seperti seperti hibah misalnya. Nah, kita ngasih sama orang, ada saling menguntungkan? Itu orang itu yang kita kasih yang untung, kitanya enggak dapat apa-apa. Jelas itu. Tamliku ainin maliyatin bi muawadatin. Liyakhrujal hibah. Hibah enggak masuk di sana. Kenapa? Karena hibah cuma menguntungkan. Iya, kita kasih kitab sama orang. Iya, kita kasih handphone sama orang. Tapi orang itu doang yang dapat keuntungan, kitanya enggak ada dapat keuntungan. Makanya tidak termasuk daripada bay'. Terus apa? Dan lagi biiznin syar'iyyin, dengan izin syariat. Beda kalau seandainya tidak diizinkan oleh syariat. Seperti apa? Misalnya
Seperti misalnya riba katanya. Riba itu enggak tanpa izin syariat. Jelas itu. Nah, kita harus dengan izin syariat. Maka inilah yang dimaksud dengan B. Namun nanti ada definisi yang lebih bagus. Kita ngikutin definisi musannif dulu ya. Ayo, akhirnya di sini timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang menjual daripada hakul mamar katanya, hak untuk lewat di sana. Jadi sebahagian daerah itu rumah di dalam gang jauh dan nggak bisa masuk ke rumahnya kecuali kalau dikasih jalan, ngefum, kasih jalan. Maka kita katakan jalan untuk sampai ke rumah itu milik orang, tapi orangnya nggak mau jual juga. Nah, terkadang dia dengan cara menyewakan. Kalau nyewakan per bulan, ini kadang merugikan bagi orang itu. Ya Allah, cuma lewat doang masa nyewa per bulan. Akhirnya biar tidak merugikan antara satu dengan yang lain, yang satu untung, akhirnya apa? Disewakan langsung 1000 tahun katanya. 1000 tahun disewakan. Jadi lewat aja di sana tapi bayar langsung. Karena 1000 tahun banyak ini otomatis ya. Langsung. Dia nggak beli semua, tapi dia mendapatkan daripada manfaatnya. Makanya ditambahkan au tamliki manfaatin, atau memberikan tamlik manfaah, ini di matan, tamliki manfaatin mubahatin, dan manfaahnya mubahah, ya telah diperbolehkan di sana. Alat ta'bid, dan selama-lamanya. Jelas itu? Nah, kalau cuma 1000 tahun apa kita katakan? Kalau 1000 tahun itu ijarah masuk ya. Itu ijarah. Tapi kalau alat ta'bid udah ente ambil manfaatnya selama-lamanya. Tapi rumahnya itu punya saya. Apa jalannya itu punya saya. Maka kita di sini memberikan manfaat mubah tapi alat ta'bid. Mafhum? Inilah yang dinamakan daripada bay'. Maka walaupun dengan lafaz memberikan waktu, namun waktunya selama-lamanya tanpa ada tempo, 1000 tahun, 2000 tahun misalnya. Jelas itu? Nah, alat ta'bid. Bisamanin maliyin, dengan saman mali. Jelas itu? Dengan saman. Beda kalau ijarah, itu ujrah namanya, bukan saman. Coba kita lihat takhrij yang disebutkan oleh musannif. Kata beliau apa? Ayo, fakharaja bi muawadatin al-gharad. Pertama dulu di sini ada beberapa guyut ya. Tamliku ainin maliyatin. Tamliku ainin maliyah. Ini satu, bi muawadatin, dua, bi idnin syar'iyyin, tiga. Ini get ini ya. Ainin maliyah. Ini enggak disebutin sama musannif. Ain maliyah ini takhrijnya apa? Kharaja bihi an-najis. Karena najis bukan ain maliyah. Mafhum itu? Sudah, mafhum? Jadi ketika seseorang memberikan najis kepada orang lain, menjual najis bukan B, karena B itu harus sesuatu yang dianggap harta, bukan najis. Najis itu enggak harta. Mafhum itu? Ayo. Terus wa bi muawadatin ini dia. Wa fakharaja bi muawadatin al-gharad. Apa al-gharad? Al-gharad itu adalah memberikan hutang sama seseorang. Coba kita lihat ya. Orang misalnya datang kepada kita pinjam hutang ngutang misalnya $100.000. Oke? $100.000. Akhirnya kita kasih sama orang itu. Apa? Tamlik. Ya, tamlik. Ain maliyah, ain berupa harta, ya. Tapi apakah ada muawadah di sana? Apakah ada keuntungan timbal balik di sana? Enggak. Dia yang untung, kita. kita enggak untung. Mafhum itu? Enggak ada keuntungan bagi kita. Jelas itu? Nah, makanya bi muawadatin kharaja bi al-gharad. Ini atas pendapat musannif ya, katanya enggak ada keuntungan. Namun kalau kita lihat secara mendetail ya, gharad ini termasuk ada keuntungan. Kenapa? Karena kita akan memberi hutang kepada orang dan orang itu bakalan ganti sama kita. Birod di badalihi. Mafhum? Maka seakan-akan musannif bilang di sini muawadah ini harus halah sekarang juga. Jelas itu. Adapun kalau dengan waktu yang lama, maka itu bukan muawadah. Padahal gharad itu muawadah. Mafhum? Karena apa? Di situ ada pertukaran, ada yang menguntungkan. Namun waktunya enggak cepat. Nanti misalnya setelah 1 bulan, setelah 2 bulan baru diganti sama orang. Tapi untuk kata-kata muawadah, apakah muawadah? Naam. Tapi untuk dikatakan B, apa bukan? Bukan B. Karena keluar dengan takhrij yang lain. Ini harusnya bi muawadah ini takhrijnya seperti yang kita terangkan, hibah tadi. Karena hibah itu kalau dikasih enggak balik lagi. Tapi kalau muawadah, kalau gharad itu kita kasih bakalan kembali, namun di waktu yang lama lagi. Terus gimana cara mengeluarkan gharad? Yaitu adalah kita katakan la ala wajhil gurbah itu. Kalau kita mau mengeluarkan
apa namanya? Gharat. Maka bi muawadatin harus ditambahin di definisi la ala wajhil gurbah. Jelas itu. La ala wajhil gurbah. Inilah yang mengeluarkan daripada gharat. Gharat itu ada pertukaran. Kita ngasih sama orang tersebut, nanti dia akan menggantikan daripada barang tersebut. Mafhum itu? Namun di sini atas cara supaya kita dapat pahala. Mafhum? Ketika orang ngutang sama kita kasih sama dia, orang tersebut dapat keuntungan. Mafhum itu? Yaitu adalah apa? Yaitu adalah dia untuk tagarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas ini? Maka untuk kata-kata gharat itu lebih tepatnya dengan get la ala wajhil gurbah. Adapun bi muawadah takhrijnya hibah lebih bagus. Mafhum itu? Jelas? Ayo. Memang seperti ini. Takbir mutagaddimin itu kadang ada intigot, ada ini. Jelas itu. Makanya Abi Suja ini kitab yang lumayan agak pelik lah ibarahnya itu dibaca. Karena sebenarnya ini bukan takhrij di sini, takhrij di tempat lain. Ayo, ada pertanyaan? Habib tadi yang muawadah tuan. Ayo, muawadah. Dia maksudnya pendapat musannif adalah yang muawadah dia harus sekarang ya. Aywa, seakan-akan musannif bilang muawadah halan sekarang. Kalau muawadahnya nanti itu bukan bukan be itu sudah. Bukan muawadah itu namanya ya. Yang muawadah itu harus halan. Mereka bil ittifaq mengatakan bahwasanya gharat ini bukan be. Tapi keluarnya gharat ini di mana? Apakah dengan tagyid muawadah, apakah ala wajhil gurbah? Nah, maka kata para ulama tepatnya gharat ini keluarnya dengan kata-kata la ala wajhil gurbah, bukan muawadah. Kalau muawadah ini tepatnya kita keluarkan dengan kata-kata hibah yang keluar dengan kata-kata muawadah. Mafhum itu? Jelas? Seakan-akan gini ya. Kayak tadi, kan tamliku ainin maliyatin kharaja bihin najis. Najis itu bukan ain maliyah. Mafhum itu? Aywa. Naam, misalnya seperti ini ya. Aywa, muawadah ya. Muawadah ini keluar di situ apa? Kita katakan tadi hibah. Nah, sebahagian memasukkan muawadatin la ala wajhil qurbah. Kita katakan kalau gharat ini ada muawadah apa enggak? Kata para ulama ada muawadah, belum keluar masih. Terus gimana cara mengeluarkannya? Ya adalah dengan tambahan ala wajhil qurbah. Mafhum itu? Jelas? Jelas itu? Nah, sudah bisa dipaham? Tapi tadi Habib yang kalau muawadah afwan kalau gharat dia punya muawadah dia apa ajar ya? Iya, ada pertukaran di sana, ada muawadahnya. Gharat. Karena apa? Karena pertukarannya walaupun nggak sekarang nanti akan datang. Oke. Ayo. Karena setiap orang yang ngutang itu harus menggantikan. Syuf, di mana keuntungannya? Ngutangin orang itu di mana keuntungannya? Selain thawab. Kalau kita ngutangin orang emas sekarang, bayarnya 10 tahun akan datang, itu menguntungkan. Karena emas itu naik terus. Paham itu? Ada menguntungkan apa enggak? Naam. Ada menguntungkan. Naam. Apalagi kalau yang pakai rupiah ya. Ngutang tahun 93 dibayar sekarang, habis. Hartanya semua buat bayar enggak bakal bisa bayar. Nah, jelas itu? Naam. Sudah jelas ini? Maka kita ada muawadah. Naam, ada muawadah. Bahkan lagi sebagian orang cara menyelamatkan hartanya dengan ngasih utang kepada orang terpercaya. Jadi zaman pencurian, perampokan, zaman begal. Mafhum? Akhirnya apa? Naruh di berangkas rumah takut dirampok orang. Naruh di bank, takutnya bank itu bangkrut atau apa? Itu apa? Akhirnya dia punya teman terpercaya, orang kaya yang kapan aja dia bisa bayar, aman hartanya di sana. Dan kapan aja dia mau ambil, tinggal dia diambil. Kata. Jelas itu. Jadi di antara cara orang mengamankan harta dulu dengan mengutangkan hartanya kepada orang yang amanah. Kalau orang yang khianah sih ya nggak ada keuntungan gitu. Kita cari uangnya nggak ada lagi. Nah, tapi kepada orang yang khianah, dapat keuntungan di sana. Nah, kata. Jelas ini? Ayo, terus. Terus apa lagi? Bi'idnin syar'iyyin. Ayo, dengan izin syar'i. Maka katanya keluar dengan izin syar'i apa kata beliau? Wa bi'iznin syar'i. Wa kharaja bi'iznin syar'i ar-riba. Yaitulah riba. Jadi ini semua ataf ke awal ya. Fa kharaja bi muawadatin al-gharat wa bi'iznin syar'iyyin ar-riba. Ya, kharaja bi'iznin syar'i yaitulah ar-riba. Izin syar'i ini mengeluarkan daripada riba. Karena apa? Riba ini la ya'dzinuhu asy-syara'.
tidak diizinkan oleh syariat. Mafhum itu? Jelas. Sebagian para ulama bilang apa? Sebenarnya kalau riba sih nggak perlu dikeluarkan dengan kata-kata izin syar'i. Kenapa? Karena aslan riba itu tidak sah. Maka karena tidak sah nggak ada tamlik. Wow. Tamlik itu kalau sah, kita kasih sama orang barang dan orang itu menerima, sah, itu tamlik. Kalau dibatalkan oleh syariat, mana tamliknya? Nggak ada tamlik. Mafhum itu? Jelas. Maka kata para ulama, bi'idnin syar'iin mengeluarkan riba bin nisbah li suratin zahiratin, dengan sudut pandang secara gambaran yang zahir. Secara kasat mata kan orang ngambil barang, yang satu ngambil lagi. Seakan-akan dia memiliki. Padahal enggak. Secara syariat tidak memiliki. Jelas itu? Nah, secara kasat mata doang. Naam. Terus apa kata beliau? Wa dakhala fi manfaatin tamliku haqqil bina. Dengan kata-kata tamlik manfaah, maka di sini masuk ya. Bukan mengeluarkan. Kalau tadi takhrij ini memasukkan ya. Apa? Tamlik haqqul bina. Memberikan kepemilikan hak untuk membangun. Jelas itu. Dalam artian orang ini punya tanah, habis itu tanahnya dibangun sama orang di atasnya. Tanahnya nggak dijual. Tapi apa? Kita berikan kepemilikannya. Dengan apa caranya? Yaitu dengan cara menyewakan namun selama-lamanya. Jelas itu. Pakai lafaz ijarah pun nggak jadi masalah. Maka kita apa? Orang memiliki manfaat untuk membangun di atasnya. Walaupun tanah itu tetap milik dia. Faedahnya apa? Kan manfaatnya sudah diambil sama orang, tapi tanahnya masih milik dia. Oh, faedahnya sangat besar. Kalau ada harta karun di bawahnya, itu milik pemilik tanah. Orang itu cuma naruh, dalam artian apa? Orang bangun hotel misalnya, apartemen di atasnya, ternyata di bawah itu ada ada batu bara, ada emas, ada perak, ada permata. Punya siapa itu? Punya pemilik tanah. Maka pemilik tanah boleh dia untuk mengambil harta karun yang di bawah itu. Permata-permata yang di bawah itu. Mafhum itu. Terus yang menyewa selama-lamanya tadi, dia cuma bisa mengambil manfaat untuk naruh barang aja di sana atau membangun sesuatu aja. Mafhum ini. Beda kalau dia jual. Kalau dia jual, maka kita katakan dari permukaan bumi sampai 7 lapis bumi itu semua punya yang membeli. Itu milik dia sudah. Bukan milik orang tadi. Makanya sebahagian orang cuma menjual itu doang. Manfaatnya doang. Jelas itu. Dan lagi kadang orang itu misalnya dia sudah bikin bangunan, pondasinya kuat. Pondasinya misalnya 7 lantai misalnya. Dia bisa bikin ya. Dia bikin 7 lantai. Maka kita apa? Maka kita katakan dia bangun cuma 1 lantai mampunya. Terus apa? Untuk mendapatkan manfaat, dia sewakan untuk orang membangun di atasnya selama-lamanya. Atau maka kita kan dia dapat manfaat di sana. Untuk apa? Dia beli tanah lagi di tempat lain misalnya, atau beli apa lagi di tempat lain, di situ dia sudah mengambil manfaat. Jelas ini? Terus wa kharaja bisaman al-ujrah katanya, fil ijarah. Dan keluar dari kata-kata saman ini, bisamanin maliyin, yaitu al-ujrah. Al-ujrah ini tidak dinamakan dengan saman. Saman itu ketika jual beli, ini saman, itu musman. Jelas itu. Kalau ini ujroh, uang buat menyewa. Ujroh namanya. Maka ujroh ini kita katakan kharaja bisaman. Fil ijarah. Fa innaha la tusamma samanan, namun dinamakan ujroh. Mafhum ini? Jelas? Hakata. Ini definisi kata beliau yang lebih baik. Namun kalau kita lihat ya, yang kata beliau lebih baik ini banyak masalah ya. Terus apa yang terbaik? Ini dia. Ini definisi disebutkan di Hasyiah Jamal nanti. Ini kita sebutkan di sini. Ini dia. Ini yang terbaik ini. Definisinya aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid. Ini definisi yang terbaik di dalam bab B sudah. Jelas itu? Coba kita lihat ya. Al-aqd. Udah. Jelas sudah di sini sebutkan. Ya itulah yang namanya jual beli harus ada aqd, ijab dan qabul. Nah, maka kalau tanpa aqd, tanpa ijab dan qabul tidak sah. Apa? Di sini mu'atoh. Maka mu'atoh keluar dengan kata-kata aqd. Selesai ya sudah? Jelas itu. Cuma pertukaran tanpa ada aqd, itu namanya mu'atoh.
Nggak sah itu. Nanti akan datang, kita akan terangkan secara panjang lebar nanti. Cuma di sini kita yang penting tahu definisinya dulu. Terus apa? Aqdun, muawadah. Kharaja bil muawadah seperti yang kita terangkan nahwul hibah. Di sini tidak menguntungkan. Kita cuma ngasih sama orang, kita nggak dapat timbal baliknya. Paham itu? Ayo, terus maliyah. Kharaja bil maliyah nahwun nikah. Apa nikah? Kita katakan ini bukan maliyah. Jelas ini. Ini butuh. Ayo, tamam. Ayo, terus lagi. Biar ini tufidu milka ainin, memberikan faedah ya telah milka ain. Kita mengambil ainnya. Kharaja bihal ijarah. Jelas itu sewa menyewa. Maka kita tidak mendapatkan ainnya. Terus lagi au manfaatin 'ala ta'bid, supaya masuk daripada apa? Al-bai' nahwi haqqil mamar. Haqqil mamar, nahwi haqqil mamar, haqqil bina, wad'il akhshab 'alal jidar. Ayo, kita untuk lewat apa lagi namanya? Meletakkan akhshab 'alal jidar. Yaitu apa? Meletakkan kayu di atas jidar. Di atas jidar, atas dinding. Nah, saya. Ini di Hadramut banyak yang di daerah Hami ini. Hotel Akhshab Al Jidar ini. Gimana? Orang bangun rumah kotak, jelas itu di pesisir pantai. Apa fungsinya? Ya itu adalah mereka bikin kotak itu supaya angin masuk. Kalau siang mereka buka pintu di sana, masuk angin. Kalau malam dari belakang. Jadi zaman dulu kan listrik nggak ada. Terus apa? Orang-orang di sampingnya biar tidak banyak modal untuk bikin rumah apa? Mereka meletakkan akhshab alal jidar. Jelas itu di atas dinding itu dikasih apa namanya? Dikasih kayu-kayu untuk naruh atap. Oke? Pakai atap dibikin. Jadi dia bikin jidar, dia bikin apa namanya? Dia bikin dinding. Ini kan rumah orang sudah jadi. Dia bikin dinding cuma naruh ini di sini, maka yang dia bikin dinding cuma di sini sama di belakang. Paham itu? Terus yang di sampingnya cuma bikin dinding kayak gini juga lagi. Tinggal naruh akhshab alal jidar. Apa ini kita katakan? Dia membeli ini doang bisa nih. Ayo, manfaatnya diambil. Apa manfaatnya? Meletakkan kayu di atas dinding selama-lamanya. Kalau cuma sebentar 1000 tahun, misalnya 2000 tahun, atau apalagi 100 tahun, apalagi cuma 1 tahun, itu namanya ijarah. Mafhum? Ayo, itu masuk di dalam manfaah alat ta'bid. Jelas itu? Kenapa kok alat ta'bid? Karena kalau laisa alat ta'bid namanya ijarah. Nah, maka ijarah ini bisa keluar di dalam milka'in, bisa juga keluar di dalam alat ta'bid. Mafhum? Ijarah bisa keluar di sini, bisa keluar di sini. Mafhum? Kalau kita ngambil manfaatnya doang, alat ta'bid, maka kita bai'. Tapi kalau mengambil manfaatnya cuma sementara, itu namanya ijarah. Mafhum? Jelas? Atau kita cuma ngambil manfaat doang. Karena kita tidak memiliki ainnya, maka kita juga ijarah. Naam, jelas itu? Insyaallah ini takrirnya nanti kita gabungkan nanti antara kayak tadi kan, itu iskal-iskal yang di Bejuri kita sebutin tadi.